Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Shalom untuk kita semua. 5 hari yang lalu, tepatnya 17 Agustus 2021, sebagai warga bangsa Indonesia, kita telah memperingati 76 tahun kemerdekaan negara kita Indonesia. Ini penting dan karenanya sebagai warga bangsa yang tinggal di bumi Indonesia tidak boleh melupakannya. Sebagai warga gereja Protestan Maluku pun penting untuk diketahui dan diingat bahwa setiap tanggal 30 Agustus di beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari keluarga GPM. Itulah sebabnya Lembaga Pembinaan Jemaat GPM selama bulan Agustus ini memberi perhatian dan menuntun setiap keluarga GPM untuk mengerti bahwa menjadi keluarga yang beriman itu penting. Menjadi keluarga yang berharap itu harus. Menjadi keluarga yang berhikmat itu juga penting. Demikian di minggu keempat hari ini 22 Agustus 2021 kita pun dituntun untuk mengerti bahwa menjadi keluarga yang siap untuk menghadapi tantangan. Apa artinya ini, saudara? Artinya bahwa hanya dengan iman, hanya dengan berharap, dan hanya dengan hikmat, maka setiap keluarga akan dimampukan untuk menghadapi tantangan kehidupan ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bacaan yang baru saja kita baca tadi, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 21, memberi penegasan yang sangat menarik bagi kita untuk kita maknai. Oleh Paulus, ketika ia menulis surat ini, ia sangat berharap betul bahwa jemaat Efesus untuk dapat mengerti apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka, kebaikan-kebaikan yang mereka rasakan itu sesungguhnya adalah bukti dari kasih karunia Allah. Saudaraku, penegasan ini menjadi jelas ketika Paulus sendiri yang berkata dalam Efesus 2 ayat 8, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menjadi lebih menarik lagi kita harus bilang, sebab ternyata melalui bacaan ini kita disadarkan bahwa sekalipun kita hidup dalam kasih karunia Allah, tidak berarti bahwa hidup kita bebas dari yang namanya masalah. Karenanya mempersiapkan hidup agar tetap kuat menghadapi setiap tantangan kehidupan dan kesulitan hidup menjadi penting. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika sekarang ini pertanyaan datang bagi kita, apa yang bisa memberi kepada kita dan membuat kita menjadi kuat untuk menghadapi tantangan kehidupan ini? Jelasnya apa yang menjadi ukuran, apa yang menjadi standar, apa yang bisa menjadi jaminan bagi setiap keluarga gereja GPM bahwa kita kuat saat ketika kita berperang dalam peperangan kehidupan ini. Saudaraku, jika hal ini kita anggap tidak terlalu penting bagi kita, maka jangan heran, bukan sukses yang kita raih, tapi justru gagal yang kita dapat. Bukan kemenangan yang kita terima, tetapi malah kekalahan yang datang menghampiri. Saudaraku, bila harus jujur, seringkali kekayaan, jabatan, kepandaian, kepintaran, dan lain-lain sering menjadi sesuatu yang kita andalkan. Kita merasa bahwa kalau kita sudah memiliki semuanya itu,
maka apapun akan berjalan aman-aman saja. Semua pasti beres kalau kita sudah memiliki semuanya itu. Benarkah demikian, saudara? Tidak. Sebab sekali lagi masa depan kita tidaklah ditentukan oleh apa yang kita miliki. Demikian kita menjadi kuat pun tidak tergantung dari apa yang kita punya. Karena itu menjadi penting untuk kita maknai dan harus dimengerti sungguh oleh setiap orang percaya, bahkan semua keluarga Kristen, bahwa masa depan kita sekali lagi tidak ditentukan oleh apa yang kita punyai, apa yang kita miliki, tetapi masa depan kita sangat ditentukan oleh apa yang kita imani. Artinya kalau saudara dan saya sungguh-sungguh percaya bahwa dalam kasih karunia Allah kita akan disanggupkan untuk menjalani dan berhadapan dengan seluruh tantangan kehidupan ini. Karena itu dalam ayat 10 bacaan kita tadi, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, menjadi bagian penting untuk kita maknai dengan baik. Saudaraku, apakah sampai di sini artinya semuanya sudah selesai? Tidak. Sebab sebagaimana satu negara dikatakan kuat bila didukung dengan kelengkapan senjata yang canggih, demikian pula kita harus berani berkata bahwa hidup kita pun harus diperlengkapi dengan perlengkapan senjata, supaya sekali lagi supaya kita kuat. Sebab di dalam kekuatan Allah itu kita menang dan bukan kita kalah. Kita sukses dan bukan gagal. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita membaca bahagian firman tadi, maka bagi Paulus disebutkan senjata yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya itu tidak lain dan tidak bukan. Satu, berikat pinggangkan kebenaran. Alias setiap orang percaya terpanggil untuk jujur dan tidak berjelaku curang dalam kehidupan. Senjata yang kedua, saudaraku, berbaju sirahkan keadilan. Artinya setiap kita pun terpanggil untuk berlaku adil dengan tidak memihak sebelah mana yang menjadi pikiran kita. Senjata yang ketiga, saudaraku, bersakutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Artinya saudara dan saya terpanggil untuk terus memberitakan Injil tanpa bersungut-sungut. Keempat, pergunakanlah perisai iman. Sungguh-sungguh percaya menjadi penting dalam kita menjalani kehidupan ini. Kelima, terima ketopang keselamatan itu, alias perlindungan keselamatan cuma ada dan terjadi di dalam Yesus Kristus. Yang keenam, saudaraku, gunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara dan saya terpanggil untuk setiap saat merenungkan firman Allah siang dan malam. Dan yang terakhir, saudaraku, senjata Allah yang terakhir adalah berdoalah setiap waktu, sebab itu adalah senjata iman orang percaya. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, ketujuh senjata yang dimaksudkan Paulus tadi sesungguhnya bukan dalam artian fisik material, melainkan berkaitan penuh dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kehidupan orang percaya. Hanya dengan kelengkapan itu maka kita akan menjadi warga bangsa yang kuat, menjadi warga gereja, keluarga GPM yang kuat. Tuhan Yesus memberkati kita menjadi orang-orang pilihannya yang kuat di dalam menghadapi tantangan hidup ini. Selamat untuk 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat merayakan Hari Keluarga GPM. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat dan shalom.